apa yang disebut dengan wahyu. Yang disebut dengan wahyu itu dalam perjanjian lama disebut janji Allah, janji keselamatan Allah kepada umatnya. Kemudian di dalam perjanjian baru jelas yang sangat nyata adalah pribadi Yesus dan segala apa yang dilakukannya. Wahyu Allah adalah kasih yang mau menyelamatkan, dan kasih itu perlu ditanggapi dengan iman. Sebagaimana cerita di dalam bacaan pertama maupun di dalam Mazmur tanggapan, sebenarnya kalau disambung bacaannya sangat panjang, di mana Yeremia diungkapkan di situ. Yeremia mengajak umat Israel agar mereka kembali kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar mengajak, tapi merayu agar hati mereka terbuka. Tapi pada kenyataannya bahwa orang Israel, umat Allah yang terpilih itu hanya sebagian kecil yang menjawab pewahyuan atau janji Allah kepada mereka. Maka janji Allah kepada mereka ini ditegaskan kembali di dalam pewahyuan, yaitu Allah yang mewahyukan diri di dalam Yesus Kristus putranya. Dalam hal ini ditegaskan di dalam Injil Yohanes, di mana dalam Injil itu Yesus mengatakan bahwa segala pekerjaan diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakan pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Apa yang dikatakan Yesus di dalam Injil Yohanes ini adalah suatu perwartaan tentang dirinya. Bahkan bukan hanya sekedar Yesus sebagai manusia saja, tetapi apa yang dilakukan Yesus di dalam hidupnya. Seperti ditanya oleh Yohanes Pembaptis, tanyakanlah apakah Yesus itu benar Mesias. Apa yang dijawab oleh Yesus adalah, mari datang dan lihatlah. Kemudian disebutkan dengan orang buta melek, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Pewartaan inilah yang disampaikan Yesus kepada kita. Sementara apa yang diungkapkan oleh orang Israel, oleh bacaan pertama, orang Israel tidak menjawab atau bahkan hanya sedikit. Di dalam cerita perempuan yang anaknya sakit yang disembuhkan Yesus adalah perempuan Kanaan. Maka pewahyuan itu tidak lagi eksklusif bagi orang Israel, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Pewartaan itu menjadi lebih universal, dan Yesus diutus kepada manusia, bukan manusia Israel, bukan manusia Yahudi, tetapi semua orang termasuk kita. Hanya yang menjadi jawaban kita, apakah kita juga mau menjawab pewartaan Yesus ini, kesaksian Yesus ini, dan mau melanjutkan karya pewahyuan Allah untuk menyelamatkan semua orang.